Akhirnya di bulan 7 ini kita bertemu kembali. Saya terakhir datang melayani di tempat ini Desember. Ya, dan dengan caranya Tuhan akhirnya hari Minggu ini saudara saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi 4. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan sudah dekat. Mari kita baca bersama-sama dimulai dari ayat yang kedua. Kita baca dari perikop 2-3 ya. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sansugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, di bulan yang lalu ketika saya sedang ada pelayanan di kota Dili, Timor Leste, ayat 5 ini berbicara sangat kuat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sains, teknologi mengatakan dunia sedang diambang kehancuran. Ya kan? Kalau kita tonton film-film ada Terminator pada zaman dulu, itu mengisahkan satu hari manusia akan dihancurkan oleh teknologi, oleh buatannya sendiri. Apa yang terjadi hari ini yang kita miliki itu pertama muncul di film dulu. Ada layar touchscreen, ada orang bisa terbang, segala macam itu muncul dulu di fiksi. Di hayalan manusia, muncul di film. Kemudian para ilmuwan mulai memikirkan bagaimana supaya ada di hayalan ini, fiksi ini menjadi sebuah kenyataan. Jadi bisa digambarkan 98% apa yang ada di film suatu hari akan terjadi. Ada film zombie yang menggambarkan nanti pada hari kiamat manusia akan terjangkit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hari ini manusia sudah mulai khawatir. Ada katanya muncul sekarang COVID varian baru, ada sakit penyakit dan lain-lain. Tuhan sudah dekat. Dan apa yang harus kita lakukan? Di ayat 5 ini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa kedatangan Tuhan berkaitan? Bahkan dijadikan satu ayat tentang dalam kebaikan. Kedatangan Tuhan kok berkaitan erat dengan kebaikan. Kenapa tidak? Tuhan sudah dekat, rajin-rajinlah berdoa. Ke gerejalah setiap hari. Kenapa dengan kebaikan? Kenapa dengan kebaikan? Kenapa enggak dihubungkan dengan kegiatan seperti itu, saudara? Rajin-rajinlah ke menara doa karena Tuhan sudah dekat. Kenapa dengan demikian? Itu membuat saya akhirnya mempelajari ada apa dengan kebaikan. Yesus dikenal ketika masih hidup berkeliling sambil berbuat baik. Berkeliling sambil berbuat baik. Ada kebaikan. Dan ternyata saudara, kebaikan itu tuh produknya surga. Orang kalau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya gak bisa berbuat baik. Gak bisa, saudara. Orang tidak ada Roh Kudus bisa ke gereja gak bisa. Saya dulu ke gereja pelayanan khotbah bukan karena ada Roh Kudus.
karena butuh amplop. Dulu saya begitu. Karena yang ada di pikiran saya, yang ada di hati saya, tanpa saya khotbah, saya tidak dapat duit. Kalau saya tidak dapat duit, masa meminta-minta? Masa pendeta baku tipu orang gitu kan, walaupun kami ini suka tipu Tuhan. Saya dulu zaman dulu begitu. Karena kita bisa lakukan segala aktivitas Kristen, agamawi, tapi bukan karena lahir dari hati. Bukan karena dorongan Roh Kudus, tapi dorongan kebutuhan. Berapa banyak kita berdoa, tapi karena kebutuhan kita, Tuhan tolong jagai anakku, berkati usahaku. Enggak ada untuk kebutuhan Tuhan. Berapa banyak kita berdoa untuk kita, bukan buat Tuhan. Kalau kita sudah berdoa itu, ya pokoknya Tuhan tuh jadi pembantu, jadi sapam, jagain ini, minta itu. Berapa banyak? Berapa banyak kita berdoa bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Itu jarang sekali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Pendoa-pendoa syafaat. Saya datang ke beberapa kota, datang ke menara doa, ke rumah doa, sangat sedikit orang berdoa. Karena di sana berdoa tidak untuk kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan orang lain. Ada apa dengan kebaikan? Mari kita buka Kejadian 4 ayat 7. Dikatakan begini, apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Jadi dari muka seseorang, saudara, tampilannya bisa kelihatan. Ya kan, ini surganya berapa persen? Coba lihat sebelahnya. Wah, ini muka baik-baik semua sudah. Kalau muka kita bukan berseri, saudara, tidak berseri, kurang berseri, itu bukan karena sabun cuci mukanya tidak pas, bukan. Bukan karena skincare-nya kurang mahal, bukan, saudara. Percayalah, Alkitab mengatakan, siapa yang melakukan kebaikan, maka muka kita akan berseri-seri. Jadi bapak-bapak nanti di rumah bicara dengan ibu pelan, jangan keras. Kalau keras bahaya kita. Ya, coba setengah alokasi skincare, biaya ke salonnya gitu kan, bisa facialnya coba dilakukan untuk lakukan kebaikan. Pasti mukanya berseri-seri. Alkitab bicara begitu. Saya percaya kita semua ini masih percaya Alkitab. Amin, saudara. Aminnya cuma di depan, di belakang kurang amin. Mari kita lakukan kebaikan. Kalau tubuh kita tidak makan sekali saja sehari, maka tubuh kita ini lemas, gak berseri-seri. Muka bisa pucat. Tapi kalau kita lakukan makanan buat jiwa, kita ini apa, saudara? Kebaikan. Kenapa orang sakit jiwa itu kurang melakukan kebaikan? Kalau tidak melakukan kebaikan dalam hidup ini, maka jiwa kita ini menjadi kosong, menjadi hampa. Manusia mempelajari berbagai jenis makanan buat tubuh sehingga memahami kandungan. Ya kan? Makan tomat buat kulit, makan ini buat begini, semua mulai dipahami kandungan-kandungan manfaatnya. Sehingga mulai makanan yang gak enak pun orang suka. Saya dulu tidak suka kopi yang pahit. Tapi begitu menemukan literatur, oh kopi kalau pahit itu bagus buat ini, bagus buat ini. Kalau minum pakai gula itu bahaya begini. Oh iya. Karena memahami, mempelajari itu. Jadi sekarang saya menyukai kopi pahit. Manusia mempelajari apa yang dia makan buat tubuhnya. Tapi tidak banyak manusia mempelajari apa yang bagus buat jiwanya. Sering sekali menjadi slogan hati yang gembira adalah obat. Gimana supaya gembira? Kita healing. Gimana kita bisa healing? Healing di Papua ini kan mahal ya. Saya pergi ke Raja Ampat tahun lalu Desember, saya cek. Biaya sekali nyelam 1 juta, sewa bot 3 juta. Masa nyelam 1 hari dua kali biaya healingnya 5 juta. Ya kan? Banyak manusia di Jakarta sana. Mereka untuk healing, biaya healingnya kan mahal. Lakukan berbagai macam cara, mulai dari korupsi, menipu, bla 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 bla. Harusnya berikan persembahan untuk Tuhan, semuanya dihilangkan. Ikut kelompok perdebatan, sekarang tidak perlu bayar persepuluhan lagi, ya kan?
Kenapa? Karena biaya healing buat jiwa. Hati yang gembira adalah obat. Menurut saya itu penyesatan, itu cara yang salah. Manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Paulus berkata, biarlah tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Tubuh ini sebagus-bagusnya kita pelihara akan berakhir di tubuh yang fana ini, saudara. Kita punya warna kulit ini, yang hitam manis begini, saudara. Ini kan berakhir, nanti gak bisa masuk surga. Masuk surga itu kita semuanya, tubuhnya itu tubuh kemuliaan. Begitu banyak manusia peduli dengan tubuh, dengan kulit, dengan rambut. Tapi tidak banyak yang mulai peduli dengan jiwa. Makanan jiwa kita itu apa, saudara? Saya kasih tahu, kebaikan. Kalau belum melakukan kebaikan sekali sehari, itu bahaya. Kebaikan itu perlu dibiasakan. Saya pernah mencoba menghitung-hitung, saudara. Dalam satu hari, saya belanja. Online toh, beli ini, beli itu. Bahkan saya beli sepatu sampai hari ini belum saya pakai. Karena berpikir itu akan membuat happy. Ternyata enggak. Sudah check out mungkin hampir 1 juta. Akhirnya saya rubah. Saya lakukan kebaikan. Saya transfer uang buat orang lain. Beda sukacitanya, saudara. Kalau saudara sukacitanya lebih banyak menerima buat dirimu daripada memberi kepada orang lain, besok konseling dengan Pak Gembala. Karena Alkitab mengatakan kalau kita melakukan kebaikan, muka kita berseri-seri. Amennya cuma Pak Gembala, jemaatnya kurang amin. Izin Pak, saya khotbah lebih panjang lagi nih. Saya berhenti, kalau saya selapar baru berhenti. 3 kali sehari kita makan, ditambah dengan jajan 2-3 kali. Bahkan jajan kita bisa lebih mahal dengan makan siang. Saya sering makan siang di warteg 15.000 udah cukup, tiba-tiba minum kopi 45.000. 5 kali sehari kita makan minum sesuatu buat tubuh kita. Tetapi tidak pernah kita lakukan satupun untuk jiwa kita. Makanya hari-hari ini banyak manusia yang mulai sakit jiwa. Ya kan? Alkitab berkata kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu paling susah terjadi di Sorong ini. Berapa bulan lalu itu berita kerusuhan, isinya Sorong ini berita kerusuhan, saudara. Rusuh sana, rusuh sini, ini berantem, ini harusnya terpaksa denda sekian ratus juta. Wih, ini di Sorong ini bikin denda saja sudah dapat ratusan juta. Padahal kita dari lahir sudah Kristen, ya kan? Kristen luar biasa di sini. Lebih Israel daripada Israel, bintang Daud ada di mana-mana kan begitu. Tapi jiwanya sedang sakit. Berani tampar pipi kiri saya keluar rumah dibakar, selesai begitu kan. Bagaimana? Padahal Alkitab berkata, kalau ada seterumu lapar, musuhmu lapar, kasih makan. Kalau di sini tidak, kalau ada musuh bila perlu dimakan, kasih habis. Itu jiwanya sakit sudah. Cara membenarkan jiwa kita bagaimana? Lakukan 4-5 kebaikan setiap hari. Kalau tidak punya kerjaan iseng-iseng seperti yang saya kerjakan itu, pesan kue kirim. Saya suka begitu saudara. Pesan GoFood kirim ke orang lain. Tiba-tiba saya tahu mahasiswa saya, kalian sudah lama tidak makan enak di asrama. Iya Pak. Nanti hari Sabtu saya kirim babi 10 kilo. Cukup enggak? Wah cukup mereka. 10 orang itu saudara mungkin enggak pernah mengucapkan nubuat mendadak, mahasiswa teologi semua bernubuat. Bapak diberkatilah kiranya. Wah, semua mendadak bernubuat saudara. Saya mengajar tentang bernubuat, memperkatakan firman gak masuk-masuk di pikiran mereka. Siswa asrama saya kirim babi 10 kilo, semua bernubuat. Kemanapun Bapak pergi akan ada berkat mengikuti. Wah saya amin saudara. Terima semua nubuatan, perkataan-perkataan iman itu saya lebih bersuka cita. Dan saya nikmati berkat yang berlimpah. Foto yang saudara lihat itu, saya pergi ke sebuah negara namanya Timor Leste.
Kalau saudara ke Timor Leste beli pinang itu pakai dolar. Di sana aqua $1. Saya makan ayam lalapan $3,5. Ini nasi kotak kita makan, biaya masak ini enggak beli. Dimasak satu kotak yang kita berikan makan di sini itu $1. Itu biaya masak, bukan beli. Beli parimurah itu ya $3. Makan di pinggir jalan semurah-murahnya $1. $1 itu 16.000 sekian. Tapi saya berangkat ke sana, pulang berkelimpahan. Saya bawa dolar cukup banyak, saudara. Tapi modal pertama, saya lakukan kebaikan. Saudara, kalau lihat muka saya di sana, saudara, wah, itu lebih ganteng dari biasanya. Karena melakukan kebaikan. Jadi nanti pulang ngajak ke rumah, ini gambar Allah katanya ganteng, kenapa saya buka muka ini begini? Bilang, lakukan kebaikan, maka pasti tambah ganteng, percayalah. Begitu saudara. Saya melihat orang yang sering memberkati saya hari ini tambah lama, tambah cantik, tambah ganteng. Karena memang begitu. Ini janji firman Tuhan. Muka kita akan berseri-seri. Jadi kalau datang ke gereja tadi ada beberapa muka merenggut mungkin belum melakukan kebaikan. Mulai hari ini bikin tekad, saya makan 3 kali sehari. Minimal saya melakukan 1 kebaikan setiap hari. Amsal 19 ayat 17 berkata begini, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, ia memberi hutang kepada Tuhan. Jasanya itu akan dibalasnya. Saudara kalau lakukan kebaikan hari ini saudara, maka menurut saya 50% lebih saudara pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena nanti ketemu Tuhan, Tuhan butuh ketemu dengan saudara. Karena Tuhan bilang nanti langsung ada daftarnya di malaikat. Malaikat, ini orang yang saya berhutang kepadanya. Nah saudara itu list pertama. Pasti nanti masuk surga. Masuk golongan untuk menerima tanda jasa. Kira-kira begitu saudara. Karena Amsal 19 ayat 17 dikatakan siapa yang menaruh belas kasihan. Saudara ini bukan anak saya. Bahkan saya ketemunya baru di sana. Saya beri makan saudara. Saya punya anak itu tidak bisa kapan hari, saya punya anak kandung 1 orang, itu enggak bisa kapan aja bilang, Pak minta jajan. Enggak ada saudara, karena ada rule-nya. Ini biaya makan, ini biaya bulanan, semuanya ada aturannya. Pernah handphonenya rusak, cuman handphonenya belum waktunya untuk diganti, ya nikmatin rusak-rusak dikaretin saudara. Tapi kalau anak-anak, didik saya di sekolah, di asrama, saya sedang di luar kota, mereka bisa WA saya, Bapak minta jajan. Anak saya bilang sama mereka, saya datang kalau ke kampus mereka datang, mereka teriak-teriak, Bapak minta jajan. Es saja 5.000, percayalah saudara kasih 100.000 itu enggak ada kembalian. Keluarkan 100.000, nanti kembaliannya 95.000 itu ada di si B. Dari si C lanjut ini kembalian saudara. Nanti datang terakhir yang F ini, dia bawa 5.000, itu bukan kembali. Dia bilang, Bapak, saya belum makan, saya mau makan ini tapi kurang, ini cuma ada 5.000, keluar lagi duit sudah. Tapi kenapa mereka berani seperti itu? Karena saya tahu nih, belas kasihan. Karena saya ngalamin ketika dulu sekolah, saya juga pernah yang namanya masuk di kelas itu lapar. Tidak bisa berpikir otak, guru marah-marah, presentasi, bukan karena gugup gemetar ya, karena kurang makan dan kurang gizi sudah. Karena peristiwa masa lampau itu saya tahu, ini berbelas kasihan. Saya tahu saya ini harus mengurangi makan ya kan, ada kolesterol, asam urat, ini sudah jatahnya untuk anak-anak. Memberi hutang kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan siapa manusia bisa mengutangi Tuhan? Mereka yang hidupnya penuh dengan belas kasih. Tapi kalau ada saudara kita meminjam, kita bilang apa? Itu karena kau punya dosa itu. Salah sendiri, kau rasa. Wah itu begitu saudara. Itu bukan kata-kata di sini, ini diadanya di pegunungan sana saudara. Di sini Jemaat Gereja Betel Indonesia semuanya penuh belas kasihan. Amin saudara. Sudah jelas Tuhan berkata engkau tidak akan meminta utang, tapi engkau akan memberi pinjaman. Siapa di sini pernah kasih pinjaman ke tetangganya? Gak usah angkat tangan saudara. Dan gak meminta kembali. Tidak mengharapkan kembali. Saya suka ada orang hutang saudara, karena dikira saya ini sangat diberkati. Setiap bulan saya ada di kota yang berbeda.
Tapi minjam 5 juta saya tahu, kalau 5 juta ini iman saya kalau nggak dikembalikan, saya takut sakit hati gitu. Ya kan, saya pernah kesel dengan orang saudara, pinjam duit nggak bayar-bayar. Saya bilang malaikat kalau dia tidak bayar minta maaf, mencret selama seminggu itu kan terlalu kejam saudara ya. Jadi saya bilang oke lah ini 2 juta saja. Kalau ada duit kembalikan, kalau tidak pun tidak. Karena takaran iman saya ya baru 2 juta. Setiap kita kan beda-beda takarannya. Mungkin saudara kalau relanya 100 ribu ya 100 ribu tergantung dengan takaran iman. Padahal Kristus berkata kita harus berani memecahkan roti. Pak saya nggak punya roti. Makanya Yesus bilang pecahkan apa yang ada padamu. Pecahkan. Berbagilah. Karena kita sedang memberi hutang Tuhan. Saudara. Yang ketiga. Dikatakan masuklah dalam kerajaan Bapa. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Bapak Ibu Saudara kalau pelajari ini di Alkitab ini bagian tentang akhir zaman. Ada orang berkata Tuhan bukankah kami bernubuat, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati demi nama-Mu. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Karena kuasa gelap juga bisa melakukan hal yang sama. Dukun bisa menyembuhkan, bisa, tapi tukar dengan jiwa. Bisa. Ketika Musa melakukan mujizat melemparkan ular, tongkatnya dan menjadi ular. Dukun-dukunnya Firaun juga bisa. Tetapi satu yang gak bisa setan lakukan, melakukan kebaikan. Setan bisa membuat orang kaya, bisa. Kemarin ada orang WA dari Timor Leste, Pak. Kami nggak percaya tuh, kami cuma lihat selama ini di film Indonesia ada tuyul-tuyul. Ternyata di sini juga ada. Mereka punya tabungan begitu saudara masih bagus, begitu dipecahkan isinya diharapkan sudah sekian ribu dolar, ternyata hanya beberapa dolar saja. Bisa nggak bisa? Buat kaya setan bisa. Orang setan sendiri berkata kepada Yesus, sembahlah aku maka dunia ini akan kuberikan kepada. Dunia ini yang punya setan. Jadi kalau kita tidak terlalu bersahabat dengan dunia ini. Ya karena memang ini bukan dunia kita. Kita punya rumah di surga. Apa yang kita lakukan pelayanan ini, khususnya kita yang melayani, percayalah. Ini tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan, itu untuk Tuhan. Tapi orang kalau nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Karena kadang-kadang kita ini diuji. Di dalam kesusahan kita bisa memberi. Ketika janda Sarpat melakukan kebaikan saudara, dia berkata kepada Nabi, ini tepung dan minyak yang terakhir kami akan buat untuk engkau, habis ini makan udah mati. Tetapi Alkitab menuliskan dia tidak pernah kehabisan minyak. Ketika mempelajari bagaimana Elia dipelihara Tuhan, saudara, ini salah satu meneguhkan saya. Ketika saya dipanggil keluar dari gereja menjadi seorang rasul seperti hari ini. Saya keliling Indonesia, pergi ke bangsa-bangsa. Saya tidak punya jemaat. Dulu saya berpikir bagaimana saya hidup. Tetapi ketika saya menemukan bagaimana kisah Elia, bisa saudara bayangkan. Elia Nabi Tuhan tidak dipelihara oleh burung gereja. Ketika saya pelayanan ini saya posting di Instagram saya. Di mana burung gereja ketika Nabi Tuhan lapar. Padahal burung gereja ini kan sangat rohani saudara. Tiap hari ke gereja seperti kita. Di mana burung gereja? Kenapa enggak burung gereja yang kasih makan Elisa? Ke dia lapar. Di mana itu burung merpati? Burung merpati itu buat kita gereja Pantekosta ini tuh lambang Roh Kudus. Di mana orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Di mana? Ketika Nabi ini lapar. Di mana anak-anak Tuhan yang katanya diberkati pekerjaan dan usahanya di mana?
Pada waktu itu juga pasti ada anak-anak Tuhan, orang-orang Israel yang mereka diberkati. Sampai Tuhan harus memakai burung gagak. Burung gagak itu sering digambarkan burung penyihir, setan karena warnanya hitam semua. Itu mirip-mirip seperti ayam cintami yang dipakai buat menyantet, saudara. Itu semua paruh, badan, bulunya semuanya hitam. Saudara bisa bayangkan, begitu banyak burung gereja, begitu banyak burung merpati, satu pun gak bisa Tuhan pakai ketika Tuhan membutuhkan. Saya ketika pergi pelayanan orang bilang, wih ini ada burung gagak yang memelihara. Memang begitu saya bilang. Makanya kadang-kadang saya ini kalau ketemu dengan burung gereja, burung merpati, kata-kata saya agak pedas. Ya karena begitu. Karena kadang-kadang Tuhan itu mau pakai anak Tuhan saja susah. Makanya Tuhan berkata bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Ini orang-orang burung gereja dan burung merpati tadi sudah. Tapi bagaimana kebaikan? Itu menjadi nyata dalam hidup kita. Hari ini kita mulai rubah, hari ini kita bertobat bersama-sama, saudara. Kita lakukan semua tata gereja ibadah kita karena kita ingin hidup baik. Kita ingin anak-anak kita hidup baik. Tetapi sering kita melupakan bahwa ketika kita ada di dunia ini, kita perlu melakukan kebaikan buat Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan? Buat Tuhan itu ketika kita melakukan kebaikan buat orang-orang di sekeliling kita. Berapa banyak semua hal yang rohani itu kita pakai untuk diri kita. Untuk mencapai kesuksesan dan keinginan kita. Tapi mulai hari ini kita mulai merenungkan dan berpikir apa yang saya mau lakukan buat Tuhan. Datang ke gereja dan berdoa itu bukan buat Tuhan saudara, itu buat kita. Kata siapa kita datang ke gereja itu buat Tuhan, itu buat kita. Supaya iman kita terpelihara, kita tidak mudah tergoda, kita tidak jatuh dan kita masuk surga. Ujungnya buat kita, buat Tuhannya di mana? Enggak ada. Enggak ada. Saya mempelajari, kita melakukan ibadah itu tata gereja ya. Datang ke gereja, berdoa ini, doa ini, enggak ada itu buat Tuhan. Itu adanya buat kita. Karena kalau kita datang ke gereja, kita memberikan persembahan, kita diberkati kembali. Ya kan, dapat sekian kali lipat dan Alkitab mengatakan begitu. Jadi kita melakukan ibadah ini enggak pernah buat kita. Enggak pernah buat Tuhan. Ini semua buat kita. Banyak orang Kristen terjebak di dalam kekristenannya. Terjebak di dalam keagamaannya dan berpikir Tuhan sangat berkenan dalam hidupnya. Padahal semua kegiatan keagamaan yang kita lakukan itu untuk diri kita. Gak ada untuk Tuhan. Makanya Tuhan sudah memberikan peringatan. Aku tidak mengenal engkau. Pembuat kejahatan. Dan hari ini kita mulai merubah hidup kita. Kita tidak hidup untuk kita. Kita ada hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Suatu hari kita meninggal, tidak tahu kapan. Karena ada yang meninggal muda, meninggal masih tua, sudah tua meninggal, belum tua banget, kapan aja orang bisa meninggal. Tetapi ketika kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, sabarlah hai engkau, hambaku yang setia. Dia bilang sama malaikat, ini Bapak dari Papua ini kasih duduk di kursi yang bagus. Karena saya punya hutang dengan dia. Saudara bisa bayangkan? Ada manusia bisa berhutang dengan Tuhan. Itu masuk surga, itu manusia paling mulia. Bukan pendeta, bukan pengkhotbah. Saya sering ngomong sama murid-murid saya di sekolah teologi. Kita ini calon masuk, kalaupun masuk surga, surga paling rendah. Dan calon paling rentan masuk surga, masuk neraka. Karena kita menggunakan semua yang gerejawi, yang terhilat baik ini untuk hidup kita. Kita khotbah, kita melayani, kita berdoa supaya kita makan, supaya kita hidup, bla 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 bla. Kita manfaatkan semua fasilitas surga untuk diri kita. Kita orang paling rentan masuk neraka. Dan kalaupun masuk surga kita ini sudahlah. Kini kita paling mudah, surga yang paling bawah. Karena Tuhan bilang kamu sudah menikmati berkat di bumi. Tetapi ada orang-orang saudara yang Tuhan berkata, engkau memintangi aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Tapi itu tidak bisa mendadak, saudara. Saya pergi pelayanan kemarin,
Ada orang di luar kota, di Sumatera bilang, Pak bikin apa di sana? Saya mau memberi makan orang. Berapa butuhnya? Kami transfer ya sekian. Bisa bayangkan, itu orang, tidak saya minta loh. Tahu story saya pergi ke Timor Leste, mereka bisa WA saya. Mau bikin apa? Mau memberi makan orang. Segini dari kami transfer. Sudah bisa bayangkan. Ada orang-orang yang mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, melakukan kebaikan itu produk surga. Kita perlu Roh Kudus di dalam diri kita. Tanpa ada Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Bahkan Alkitab berkata begini, kalau engkau beribadah, lebih baik engkau berdamai dulu dengan saudaramu. Berdamai dengan saudara itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saya menemukan sering di gereja orang masih tidak ngomongan dengan saudaranya. Bahkan teman segerejanya tidak baik-baik saja. Kalau dia jadi panitia Natal, saya tidak mau ikut jadi panitia. Kalau dia jadi ketua ini, saya tidak mau. Itu sering terjadi, saudara. Tapi hari ini kita perlu minta, kita perlu ubah hidup kita. Kalau selama ini kita memanfaatkan Tuhan, semua kegiatan rohani untuk diri kita, hari ini kita perlu rubah, kita perlu bertobat. Dan minta sungguh-sungguh roh itu ada di dalam diri kita. Galatia menuliskan tentang buah roh saudara. Itu semuanya kebaikan. Ada kasih, sabar, murah hati, kebaikan. Tapi kalau roh itu tidak ada di dalam diri kita, kebaikan yang sesungguhnya tidak ada. Kita bisa berbuat baik, tapi itu percayalah itu hanya kepura-puraan. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang ingin kita harapkan kebaikan. Bahasa simpelnya nyogok. Semua bisa orang berbuat baik. Tapi itu sebenarnya nyogok. Ya kan? Tapi kebaikan yang sesungguhnya, ketulusan yang sesungguhnya, itu lahir dari roh. Tidak bisa dibuat-buat. Orang yang bisa melakukan kebaikan seperti standar Tuhan, Tuhan bilang ini produk surga. Dia pasti berasal dari surga. Dan Tuhan akan berkata, mari masuk dalam kemuliaan.